Pemirsa Sport 1 Channel masih bersama saya Reutami dan Mbak Dedeh Erawati. Mbak Dedeh, kita lanjut lagi nih ngobrolnya nih. Kalau ditanya pasti jawabannya iya nih. Tapi saya pengen tetap tanya, seberapa penting sih lari dalam hidup Mbak Dedeh? Lari ya. Saya kan mulai latihan dari tahun 92 ya, waktu itu kelas 1 SMP. Jadi bayangin udah mau 20 tahun kali. Jadi lari itu udah jadi kebutuhan hidup kalau buat saya. Ya. Jadi latihan itu udah jadi kebutuhan hidup, udah jadi gaya hidup. Selain masih mengejar prestasi, saya juga mempertahankan kesehatan, Ya. bentuk tubuh saya gitu kan, jadi tetap fit dan sehat gitu kan. Jadi walaupun nanti mungkin saya udah nggak jadi atlet, saya akan tetap lari. Ditambah sekarang ada event master penyemangat saya, jadi saya masih tetap bisa lari sampai kategori kalau panjang umur 100 tahun lebih. Wow, iya. Intinya saya senang latihan, senang bertanding, dan itu jadi membuat hidup saya selalu tetap positif gitu. Karena banyak manfaatnya akan terus ya dijalani Manfaatnya ya. banyak banget. Oke, nah kita berbicara mengenai pelatih nih. Pelatih Mbak Dedeh itu kan adalah Coach Fahmi. Fahmi, ya. Nah, yang spesial dari Coach Fahmi itu apa sih dan apa yang membuat Mbak Dedeh nyaman? Saya mulai ketemu Coach Fahmi tahun 2004 ya. Jadi beliau itu bukan hanya mengajari saya teknik dan taktik di lapangan atau program latihan di lapangan, tapi beliau mengajarkan saya banyak hal. Dari yang pertama saya mau ketawa jadi. Yang pertama dirubah dari saya itu adalah pola pikir saya ternyata katanya. Jadi pola pikir saya dirubah, kemudian diisi dengan ilmu-ilmu yang salah satu menganjurkan saya untuk kuliah lagi di UNJ pun beliau gitu kan. Jadi saya dapat banyak hal, jadi bukan hanya program latihan tapi juga teman berdiskusi. Jadi ilmu saya bertambah setelah saya kuliah. Ternyata prestasi saya semakin meningkat karena otak saya diisi dengan ilmu. Ilmu itu membantu saya di lapangan. Hal-hal tentang keberanian, anxiety dan lain-lain juga diajarkan juga. Jadi menyempurnakan, melengkapi. Jadi menurut saya sih sempurna ya, karena itu dia seorang pelatih bukan hanya sebagai pembuat program dan pemberi program di lapangan gitu. Jadi bisa sebagai teman, sebagai tempat untuk berdiskusi, sebagai inspirasi, dan kita bisa dapat banyak hal untuk setelah jadi atlet. Dan kita selalu merencanakan semua itu by planning gitu kan. Jadi tahun ini rencananya ini, sampai nanti kapan saya akan berhenti pun sudah direncanakan dan apa yang harus dilakukan. Jadi semuanya terprogram. Oke, luar biasa. Kalau boleh tahu jurusan apa sih Mbak yang diambil? Saya di pendidikan olahraga, tetap gak jauh-jauh dari olahraga ya, karena supaya nanti ilmu saya juga bisa bermanfaat untuk teman-teman adik-adik yang lainnya, masyarakat luas gitu. Jadi karena passion saya olahraga, saya ingin memaksimalkan potensi saya di situ. Oke, nah kalau momen lucu ada nggak nih dari mengikuti lari gawang yang sulit untuk dilupakan? Ini sebenarnya lebih dari lucu ya. Jadi waktu itu kejuaraan ASEAN Grand Prix, kejuaraan Asia di Thailand. Tempatnya saya lupa gitu kan. Kita udah posisi start, kemudian bersedia, siap ya. Saya lari sekenceng-kencengnya seperti biasa ya, dari start sampai ke finish. Di tengah-tengah jalan memang saya ngedenger sih kok sebelah kiri saya ada yang teriak, sebelah kanan saya ada yang teriak Tapi gitu nggak kan. tahu teriaknya apa. Tapi saya tetap, pokoknya saya harus sampai finish nomor 1 dan nomor 1 ya. Sampai finish saya sujud syukur seperti biasanya. Pas nengok ke belakang nggak ada orang. Ternyata orangnya jatuh semua gitu kan. Saya bingung kenapa ya. Ternyata ada kesalahan jarak. Jadi sebelumnya itu kan putra dulu. Nah jaraknya tuh nggak sama putri. Ada satu gawang yang tidak dipindahkan gitu kan. Mungkin karena saya sangat konsentrasi jadi saya nggak jatuh. Banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi saya masih mau tanyain lagi, berarti belum puas. Tapi sebelumnya saya mau kasih liputan yang menarik berikut.